Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia. Beliau dipercaya oleh rakyat Indonesia mempunyai berbagai ilmu kesaktian, dan beliau juga mempunyai kemampuan spiritual yang luar biasa hingga beliau mampu mengguncangkan dunia. Ada yang pernah mencoba membunuh Bung Karno sebanyak 7 kali, tapi semuanya itu gagal dan tidak pernah ada yang berhasil. Dan hal itu beliau ungkapkan dalam pidato lengkap Nawaksara. Lolosnya Bung Karno dari berbagai pembunuhan-pembunuhan pada zaman itu, banyak orang yang menilai bahwa beliau dipercaya banyak orang bahwa beliau memang sakti dan beliau memiliki berbagai macam ajimat dan benda-benda pusaka yang melindunginya. Namun Pak Karno sering membantah lolosnya dari pembunuhan-pembunuhan yang dialaminya. Dalam pidato lengkap Nawaksaranya, beliau selamat hanyalah karena Allah semata. Selama itu bahwa menurut raja-raja atau penguasa yang menduduki tahta di tanah Jawa atau Indonesia ini, semuanya rata-rata memiliki kemampuan spiritual yang tinggi. Kalau tidak memiliki kemampuan spiritual yang tinggi, biasanya tidak akan bertahan lama. Nah, inilah ilmu kesaktian yang dimiliki Bung Karno, dan ilmu inilah yang berhasil menggemparkan dunia, dan hal ini menurut penjelasan Mbah Yati. 1. Ilmu panglerepan. Pada masyarakat Jawa, ilmu ini sudah tidak asing lagi. Ilmu ini dipercaya sangat berguna agar orang yang mendengarkan apa yang diucapkan dan orang tersebut akan menyimak dan mempercayai apa yang diucapkan oleh pemakainya. Selain itu, ilmu ini dapat dipercaya membuat lawan bicara menurut dan ikut apa yang diucapkan dan diperintahkan. Kedua, ilmu bolosewu. Ilmu bolosewu tersebut dibuktikan oleh Bung Karno pada saat beliau menjadi sasaran pembunuhan yang terjadi sampai 7 kali. Bahkan ketika beliau ditembak, beliau dapat membelah dirinya menjadi 5 orang. Yang ketiga, ilmu sabto dadi atau idu geni. Bung Karno sebagai sosok orator yang handal seperti diketahui bahwa beliau mampu memberikan orasi yang baik, dan kata-katanya selalu didengar dan diikuti oleh banyak orang, baik di dalam negeri ataupun di kancah internasional. Bahkan ilmu geni ini dipercaya membuat Bung Karno disegani oleh banyak orang, bahkan dalam ruangan atau kelas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang keempat, cincin merah delima. Menurut Mbah Yati, Bung Karno memiliki cincin merah delima yang selalu dipakainya kemanapun beliau pergi. Cincin merah delima termasuk pusaka yang dipercaya mampu memberikan energi yang besar dan menambah kewibawaan. Dan menurut Mbah Yati bahwa cincin tersebut merupakan pemberian dari Ratu Laut Kidul. Yang kelima, ilmu aji lembu sekilan. Ilmu lembu sekilan ini biasanya sangat berguna saat ditembak dan peluru yang ditembakkan atau melesat atau seperti kena tetapi selalu berjarak 1 kilan atau 1 jengkal. Ilmu lembu sekilan tersebut sehingga seolah-olah tembakan tersebut mengenai badan, akan tetapi sebenarnya tidak, sehingga orang tersebut seperti kebal senjata. Yang keenam, tongkat komando. Tongkat komando tersebut mempunyai energi kesaktian alamiah dan energi karismatik tingkat tinggi. Tongkat tersebut diketahui terbuat dari kayu pucang kala.
yang dipercaya mampu merubah karisma seseorang. Masyarakat Indonesia tetap saja menganggap Bung Karno sebagai orang sakti, apalagi sudah bukan rahasia lagi jika Bung Karno dikenal sebagai pecinta benda-benda pusaka. Namun selain ajimat-ajimat di atas, masih banyak yang belum disebutkan. Di antaranya adalah besi kuning. Ajimat besi kuning biasanya pemegangnya kebal terhadap senjata apapun. Beberapa orang terdekat beliau meyakini bahwa beliau juga memiliki pusaka besi kuning. Terbukti bahwa setiap beliau pergi selalu membawa pusaka yang dimasukkan di dalam kantongnya, dan pusaka tersebut sebesar lidi dan berwarna kuning. Ajimat besi kuning konon katanya hanya dimiliki Minak Jinggo yang melakukan perlawanan terhadap Majapahit untuk mengawini Ratu Majapahit, yaitu Dewi Suhita. Dan konon katanya pusaka benda besi kuning tersebut sudah dimusnahkan alias dihancurkan, sedangkan yang berada di tangan Bung Karno pada waktu zaman itu adalah merupakan serpihan-serpihan saja dari besi kuning aslinya, akan tetapi pada kenyataannya mempunyai tuah dan khasiat yang sama, yaitu kebal terhadap senjata apapun. Dan hal itu terbukti pada percobaan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan terhadap Bung Karno. Pada waktu beliau berada di Cikini, beliau dilempar granat, kemudian serangan dengan bom, hingga penembakan yang terjadi terhadap diri beliau. Namun beliau tetap selamat berkat pusaka-pusaka yang beliau miliki dan atas ridho Allah pula. Beginilah sejarah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.